Horas madihita. Horas. Hamuak kadongan adorang sotapuka parpunguatta. Tapahibul ma rohatta laho marsoba tutuhatta. Julu martangiang di bagasan rohatta bima hita. Amin. Mari dimahita saya buku ede nomor 125 ayat 1 saharu di ayat 2. Jongjong mahita. Marhiti-hiti gowarni di bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di perbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Sian-sion situan ni hinadenggan, marsinodang de bata, sayna rodo de bata, jaladang tagamon hohom ibana. Ay songonod di dok Jahuba. Usehonok kumaaik to akka na mauwas. Dohot akka sunge tu na mahiyang. Usehonok kumatutu todikku tu pinoparmuna nuaing. Jala pasu-pasukku tu pinoparmusugut. Jahuba do de bata. Jala ibana manodang hita. Tabatok kamuma akka pilihan pestai sahat rudi akka taduk nilanggatan. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus, hudok kami mau lihat Tuho, sian nasa rohanami.
ala di paujak kohuriam di tanoon. Jala ala dohot hami di juho tu si. Sai suru matod di perbadia tu rohanami. Asa tunghu parhato potami ho hanguluan nami. Asa lohot tu ho hami marhiti-hiti haporsiaon nasitong. Jala asa totong hu halat cok kami pasangapon guarmu. Na terpuji rodi saliling nililingna. Amin. Marid de mahita sian buku di nomor 712 ayat sada. Tabigima patik ni debata di pesta Pentakoste paduahon. Imasian rombi dualu mamukamai sian ayat 10 sahat rodi ayat 10 sada. Om madidok bisi. Alai mulu Kristus di bagasak kamu mangulu doto di alani hati gorang. Nang pemate pamatang alani dosai. Alai mulu maringanan di bagasak kamu todini nama nungguli Yesus sian namate sadok pangulun ni ibana naung manungguli Kristusi manang pamatang muna namate hinorhon ni todina na mangingani hamu ema sahatna atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan debata lahu mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pardugui mahami, mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Mari dimahita si buku di nomor oparas 10 ayat sada dohot ayat tulu. Pasung-pasung tangasanmu, idok-idok hatabi, suruh tondim nabadia, bosur mabar rohaki. Jongjong mahita. Mereng masai hupaima, nungara den rohaki, guru di homangoluku, dohot auti nobus mi.
Tapasirip marohata manopoti dosata tu dibata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergugu na sohatu dosan. Sitopa nasana adong. Paruhum natigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan hula hami. Marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami na ruai, nang sian pakkatayon nami na suture. Rodi panguluyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natama si tutudo na uhum hami ala ni dosa nami i. Alay na tarsol-sol bagi dohami noaing ala ni i. Asi maroham di hami. Ali di bata nami. Pardinggan basa jala para si roha doho. Ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhut na. Jala suru matod di perbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami mangului ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi sahat hami Tuhan uluan nasorasuda. Na pinarbagabagam. Dia kana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima bagabaga ni debata. Taringot Tuhan sesani dosata. Sengonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahiho au marhiti-hiti sian akka dosam. Jala nunga dilujay ho au marhiti-hiti sian akka hajahatommu. Au tutu. Au sadiri manelesei akka pangalausim. Ala ni hadiriokku. Jala dangbe. Hupay ngot-ingot akka dosam. Hasangapon madidibata na digijang. Amin. Amin. Mari dimahita siya buku di nomor 610 siya ayat sada. Tajahamahatani debata, epistel di pesta paduahon Pentakosteon, imasian Galatia bidulima, mamukas yan ayat 10 sahak rudi ayat 26. Tajahama marsikat sorin. Alayodo na hudok, marguru tutod di mahamu marparange, unang pasaut tamu hisap-hisap ni daging. Aina maraloto ido sakap-sakap ni daging, jala maraloh daging ido silangkap ni todi, nama siawan doi, asa unang di pasaut kamu pinanido ni rohamuna. Alai mulu ditugi todi hamu, dan ginonggoman ni patik hamu. Alai tandap do parulaon ni daging, ima parmainon, hadodaron, pargado buson. Hasi pelebeguon. Hadatuon, par musuh-musuhon, par bada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, par ngutung-nguton, par salisian, par tahi-tahion. Bunuh-bunuh, par mabuhon, hawa muson, jala akan asumatusi, naung pabuana jolo tuhamu, songonido nang muay,
Dan teanon ni akan mangulahon si songoni harajaon ni debata. Alaya kau do perbuni toddi. Holong dohot las ni roha. Dame dohot lebas ni roha. Habasaron, habasaon, hapurseaon, halabohon, dohot hatomanon. Dang maralo patik dopak akas si songoni. Alayaka na ginonggoman ni Kristus Jesus, dipersilak ko do daging narap dohot akahisap-pisap, dohot sakap-sakap. Ia do dipanguli to di ita, taparangehon mato di. Unang mata ayahi hasangapon na rumar. Unang masiasapan, manang masilatean. Ima sahakna. Mertua makan atau mangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amin. Mari demahita siya buku di nomor 465 esar dohot ayat 4. Jongjong Mahita. Atong tahatidakon mahaporsyautay songon nahinatidakon ni dong atas haporsyaon di sadok portibion rap mahita maddok au porsya di debat Jawa ido ama pergugun na sohatudusan na tumpalangit dohotano au porsya di Yesus Kristus anak di debat Jawa na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga gabean seton di parbadia adorang sohabuan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni Silarus nama tetarpajal di ibadah di bau na pinarsilang na tua tuban watoru di tanom nama mangulu di ari patuhon nama naik susugo lau hudu siam di debat Jahoba amanai parguna susani Disima ibana pai mamulat sutu tanon mangumi halang mangulu dohot namate au porsea di parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau pane halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu susu daging halak namate dohot yang duluan nasroda. Amin. Tapasahat mapiliat tahuhut maredde mahita sian buku de nomor 460 sada ayat sada sahak rodi ayat 2. Song
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Pentakosta yang kedua, saudara-saudaraku. Selamat Hari Pentakosta yang kedua. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk pesta kedua ini, yaitu dari kitab Nabi Nehemia. Dari kitab Nehemia, pasal 9 ayat 20 hingga ayat 31 saya bacakan untuk kita. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manna-Mu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit. Dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu Engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu. Dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayang-Mu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita sering bingung dan takut melangkah bila kita diperhadapkan dengan pilihan. Terutama ketika kita memilih untuk melakukan kehendak Allah, bila kita memilih ingin menjadi orang benar dan berjalan di jalan Allah, di tengah zaman yang bukan hanya cepat berubah ini, tetapi di tengah zaman yang penuh kebohongan ini, di mana sulit membedakan mana yang benar dan yang salah, kita sering bingung. Dan tidak sedikit orang mencari jawaban dari banyak sumber, dari para ahli dan dari teman-teman. Terutama sekarang kebanyakan orang mencari jawaban dari Mbah Google, atau mencari dari ChatGPT, atau dari Artificial Intelligence AI. Namun tidak jarang, semua itu tidak memberi kita jawaban yang memuaskan. Bahkan sering membuat kita semakin bingung. Tetapi hari ini saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini memberi kita jawaban bahwa kita punya Allah yang selalu memberi kita Roh Kudus-Nya. Di pesta kedua perayaan turunnya Hari Roh Kudus ini kita diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ia selalu hadir memberikan tuntunan melalui Roh Kudus-Nya. Itu yang dikatakan di ayat 20. Dan engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Saudara-saudaraku, ayat ini memang ditulis jauh sebelum hari Pentakosta di Yerusalem, seperti tertulis di Kisah Rasul 2 itu. Namun, walau begitu jauhnya, Allah telah memastikan satu hal bagi seluruh umatnya, yaitu Allah selalu mau hadir. Dan Allah selalu mau dekat dengan umatnya sepanjang abad untuk menuntun umatnya itu. Kita tahu perikop ini adalah doa pengakuan dosa umat Israel yang telah kembali dari pembuangan, dan sesudah mereka selesai merenovasi bait Allah di bawah kepemimpinan Nehemia di hari ke-24 bulan yang ke-7 sesudah hari raya Pondok Daun. Setelah mereka berpuasa dan mengenakan kain kabung, menaruh tanah ke atas kepala mereka, lalu mereka mengaku dosa-dosa mereka dan dosa-dosa nenek moyangnya. Mereka membaca Taurat Musa, mengingat kembali sejarah penyertaan Tuhan atas Israel sejak Abraham. Kemudian keluaran mereka dari perhambaan Mesir. Kemudian perjalanan mereka di padang gurun hingga mereka tiba di tanah Kanaan. Dalam doa itu, Israel mengakui ada sebuah pola yang terus selalu berulang-berulang, yaitu bahwa Tuhan tetap setia mengasihi umatnya. Walaupun Israel berulang kali memberontak, bahkan membunuh nabi-nabi utusan Allah ayat 26, lalu Tuhan menghukum mereka di ayat 27a, tapi kemudian Israel bertobat dan Tuhan mau mengampuni dan memulihkan mereka. Ada kalimat yang berulang di perikop kita ini yang mengatakan, engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Ada di ayat 27, di ayat 28 dan ayat 31. Pola selalu berulang, di mana Israel itu terus melawan, memberontak, terus berulang. Sampai semua generasi yang lahir di Mesir selain Yosua dan Kaleb itu mati di padang gurun. Namun dari segi Allah kita melihat pola yang sama, yang tetap sama, yaitu selama perjalanan 40 tahun Tuhan tidak hanya memberikan mereka manna dan makanan mereka, tetapi Tuhan setia memberikan Roh-Nya bagi mereka. Saudaraku, pola tersebut juga terjadi atas kita. Sama seperti Israel, kita juga selalu memberontak. Kita juga selalu melakukan dosa.
Kita juga selalu melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Namun kita diyakinkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tetap setia mau mengampuni kita. Terutama di dalam Yesus Kristus. Allah menampakkan kasih-Nya yang tidak terhingga. Yesus anak Allah itu mau mengorbankan dirinya untuk menyediakan keampunan dosa dan keselamatan bagi manusia. Karena itu seharusnya yang harus kita lakukan sekarang adalah harus segera sadar. Harus segera sadar atas keberdosaan kita. Lalu kita mau mengaku. Kemudian kita mau memohon keampunan dosa. Serta percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat saudaraku, pasti dosa kita sebesar apapun itu, sekotor apapun itu, pasti Tuhan mau mengampuninya. Saudara-saudaraku, untuk itulah kita membutuhkan Roh Kudus. Mengapa? Karena Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, Roh Kudus itulah yang bekerja menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudaraku, banyak orang tidak menyadari dosanya. Atau memang hatinya menjadi keras. Atau merasa bahwa dosa yang dilakukannya itu bukan lagi dosa. Karena semua orang sudah melakukannya. Atau mungkin tidak merasa itu dosa. Karena kedegilan hatinya yang dikeraskan oleh si iblis. Tetapi bila kita mau membuka hati kita untuk Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menginsafkan kita, akan menyadarkan kita. Sehingga walau dosa yang kecil sekalipun, kita langsung disadarkannya. Sehingga kita segera datang mengaku dan memohon keampunan dosa dari Tuhan Yesus. Dan pasti dosa itu akan diampuni. Seperti dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudaraku, di samping itu, firman hari ini menunjukkan masih ada lagi pekerjaan Roh Kudus yang sangat perlu bagi kita. Kita baca di ayat 20 dikatakan, Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Tuhan tahu bahwa manusia tidak cukup diberi aturan, diberi hukum Taurat, diberi firman Tuhan. Tetapi Tuhan tahu manusia itu membutuhkan tuntunan dalam hatinya. Mengapa? Karena hati inilah yang mengendalikan semua perilaku kita. Karena itu manusia membutuhkan Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam batin kita, di dalam hati kita, supaya kita mampu menaati Tuhan dengan penuh sukacita. Lalu dikatakan engkau memberikan. Pertama, ini berarti Roh Kudus itu bukanlah hasil, bukanlah upah perbuatan baik kita. Tuhan memberikan rohnya kepada Israel yang selalu memberontak. Dari situ kita lihat bahwa roh itu diberikan sebagai anugerah semata. Lalu yang kedua disebut roh itu baik. Artinya roh itu adalah roh yang penuh kasih. Yang membimbing kita, bukan menghukum, bukan menindas, bukan menghajar kita. Tetapi roh itu terus bekerja membimbing kita demi kebaikan kita. Turunnya Roh Kudus meyakinkan kita bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita. Allah itu terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan segala yang baik bagi kita. Roma 8 ayat 28. Bila kita mau membuka hati kita. Bila kita mau menerima jamahan Roh Kudus. Bila kita mau menerima tuntunan Roh Kudus itu, maka segala kebaikan akan dicurahkan bagi kita.
Lalu yang ketiga, saudaraku, dikatakan roh itu akan mengajar mereka. Artinya roh itu akan membuka pikiran kita untuk semakin mengerti, untuk semakin memahami firman Tuhan, untuk semakin memahami kehendak Tuhan. Sehingga kita bukan Kristen yang sekedar tahu cara hidup yang benar. Tetapi kita menjadi seorang Kristen yang benar-benar berkomitmen untuk selalu hidup benar. Menjadi Kristen yang benar-benar mau bertobat dan tidak mau mengulanginya lagi. Dengan tuntunan Roh Kudus itulah kita bisa menjauhkan buah daging. Sehingga kita dimampukan membuahkan buah roh. Seperti yang dikatakan di epistel tadi, Galatia 5 ayat 19 sampai 26 tadi. Dengan singkat saudaraku, Roh Kudus itu akan melakukan transformasi dalam hidup kita. Dia akan melakukan perubahan yang bukan hanya sedikit, tetapi perubahan yang total dalam hidup kita. Yang perlu sekarang adalah kita mau menerimanya. Dan sudah banyak orang yang mengalami itu. Yang dahulunya dia seorang penjahat, dahulunya dia seorang penipu, dahulunya dia tukang selingkuh. Tetapi sekarang oleh kuasa Roh Kudus, dia menjadi seorang yang percaya, dia seorang yang saleh. Saudara-saudaraku, mungkin akan muncul pertanyaan di hati kita. Bila begitu hebatnya, bila begitu luar biasanya manfaat yang kita dapatkan bila kita mau membuka diri terhadap tuntunan Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana supaya saya bisa hidup di dalam tuntunan? Bagaimana supaya saya tetap bergantung pada Roh Kudus itu? Berikut saudaraku hanya beberapa contoh sederhana yang pasti bisa kita lakukan. Ini hanya contoh yang sederhana saja. Yang pertama, mari saudaraku biasakanlah memulai doa setiap hari dengan penyerahan pada bimbingan Roh Kudus. Lakukan itu dengan doa yang singkat. Tuhan, kuserahkan seluruh hidupku kepada Roh Kudus-Mu. Biarlah hatiku, biarlah pikiranku, perkataanku, mataku, perasaanku, keinginanku, seluruhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan terus ingat doamu itu. Terus ingat sepanjang hari itu doamu itu. Maka itu akan melatih kita selalu sadar akan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah dan setiap tindakan, setiap detik kehidupan kita. Yang kedua, mari biasakan membaca firman Tuhan setiap hari dengan sikap mau dituntun. Bukan sekedar membaca, tetapi membaca dengan sikap mau dituntun, diarahkan. Sehingga kita memberi hati kita untuk diajari, memberi hati kita untuk ditegur, untuk memberi hati kita untuk dituntun oleh firman itu. Karena itu dalam setiap membaca firman itu, berdoalah dalam hati, Tuhan, apa yang Engkau inginkan aku lakukan dengan firman-Mu hari ini. Lalu yang ketiga, mari biasakanlah mengambil keputusan dengan doa. Terutama bila ada pilihan yang sulit. Jangan dahulukan emosimu. Jangan langsung ambil keputusan, jangan langsung ambil tindakan. Tetapi cobalah tenang dengan berdoa sejenak. Biarkan Roh Kudus berbicara melalui hati nuranimu. Lalu yang keempat, mari sensitiflah terhadap teguran. Terhadap teguran. Ada ragam cara Tuhan untuk menegur kita. Tuhan bisa menegur kita melalui hati nurani kita. Karena itulah hati nurani ini harus terus diperbaharui. Harus diberi makan banyak dari firman Tuhan. Sehingga suara hati nurani itu nyaring untuk kita dengar menegur kita. Teguran itu bisa juga datang melalui teman. Melalui nasihat teman-teman kita. Bisa juga teguran itu datang melalui kejadian yang kita alami. Saudaraku, bila teguran itu datang, jangan keraskan hatimu, jangan defensif, jangan membela diri, jangan menunda, tetapi segeralah minta ampun dan segeralah memperbaiki sikap. Dan yang kelima, mari biasakanlah mengandalkan Roh Kudus
di hidupmu sehari-hari. Ketika ada situasi yang memancing kita emosi, segeralah berdoa. Ya Roh Kudus, beri saya ketenangan menghadapi semuanya ini dalam kehendak-Mu. Ketika kita akan marah, mari minta kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kuasai hatiku dan mulutku sehingga amarahku tidak mendatangkan dosa tetapi mendatangkan kebaikan bagi semuanya. Ketika bagi kita semuanya terasa gelap karena masalah yang begitu berat, masalah yang begitu pelik, mari katakan dalam doamu, ya Roh Kudus, kuatkan aku, berikan aku jalan keluar. Atau bila kita mengalami kelelahan akibat pekerjaan, kata orang-orang anak-anak muda sekarang, burn out begitu. Berdoalah ya Roh Kudus, pulihkanlah kesegaranku, pulihkanlah semangatku, beri aku kekuatan yang baru darimu. Saudara-saudaraku, terakhir dalam rangka pengajaran iman di tengah keluarga, orang tua sangat perlu melatih anak-anaknya di rumah agar mereka menjadi orang-orang yang mau bersandar dan mau dituntun oleh Roh Kudus. Mari ajari anakmu setiap pagi berdoa, ya Roh Kudus, bimbing hidupku sepanjang hari ini. Ketika anak-anakmu akan menjalani ujian, ajari dia berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau adalah roh hikmat. Berikan hikmat-Mu pada saya, sehingga saya bisa melakukan ujian ini dengan baik dan benar. Dan terutama saudaraku, lakukan itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi lakukanlah itu dengan contoh-contoh konkret. Dengan keteladanan itulah pengajaran iman itu jauh lebih efektif. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan hidup kami untuk menginsafkan kami akan dosa-dosa kami. Sehingga kami mau mengaku dan memohon keampunan dosa dan bertobat. Sehingga kami selamat. Berilah kami Roh-Mu menuntun hati kami. Sehingga apapun yang akan kami lakukan, apapun yang kami hadapi, kesulitan apapun yang menimpa kami, pilihan apapun yang akan kami pilih, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun. Sehingga semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya, Roh-Mu terus bekerja untuk mendatangkan segala yang baik bagi kami. Terpuji nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Hamu kadungan nuaik tapasahat mapeliata huhut marede mahita siap bukwede HKBP nomor 102 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Asal rata tu sasu
Tatangia koma piliata. Ali di bata manami na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na din gadohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyanan nilehom mituhami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uwap na hutsus di julo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon pati bulho karajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddi. Asala putad dahami gudang ni silehon-lehom mituhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanamin adiban wagijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati.